warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Arsita Apriana dengan NIM akhir 026. Perkenalkan, saya Dafadi Ulhaq dengan NIM akhir 024. Perkenalkan, saya Sani Aurel Rahma dengan NIM akhir 027. Oke, kemarin kan kita belajar diskusi saksi nih. Nah, kita juga belajar untuk menentukan kriteria kestabilan dari persamaan momentum dan persamaan kontinuitas. Nah, gimana sih caranya? Itu ada terbagi menjadi 3 langkah. Yang pertama adalah menuliskan persamaan 1 dan 2 itu dalam bentuk matriks. Yang kedua adalah menentukan matriks duplikat amplifikasi dari persamaan yang dihubungkan. Dan ketiga adalah menentukan determinan matriks amplifikasi atau nilai eigen dari matriks amplifikasinya. Amplifikasi A. Nah, yang pertama itu kan menuliskan persamaan 1 dan 2 dalam bentuk matriks. Itu bisa dilakuin dengan cara Fourier. Gimana sih, Dah, cara Fourier itu? Cara Fourier itu kita mengubah UJ n-1 yang ada di persamaan 2. Oke, persamaan kedua awalnya kita turunin n-1, turunin 1n karena kita menggunakan n setengah, jadinya n setengah. UJ kan di persamaan 2 itu ada UJ n setengah dan UJ min 1 n setengah. Kita bisa mengubah ini sama-sama menjadi UJ n min setengah dengan cara Fourier, yaitu kita mengalihkan UJ n min setengahnya dengan E IK delta X min 2, dan untuk UJ min 1 n setengah itu dengan E min IK delta X per 2. Kemudian kita tinggal tulis UJ n min setengah dikali E IK delta X per 2 dikurangi E min IK delta X per 2, yang mana E IK delta X per 2 dan yang dikurangi E IK delta X per 2 ini itu sama dengan 2 I sin K delta X per 2, sehingga persamaannya menjadi zeta Jn sama dengan zeta Jn min plus 1 dikurangi Hn delta T per delta T per delta X 2 I sin K delta X per 2 UJ n min setengah. Kemudian persamaan tersebut bisa ditulis ke dalam bentuk matriks. Tadi kan Dava udah ngejelasin gimana caranya ngubah persamaan dari kontinuitas itu dalam bentuk Fourier. Nah, jadi step selanjutnya itu kita ubah tadi, kita masukkan ke dalam bentuk matriks, di mana matriks GH itu sama dengan matriks A, B, C, D dikali dengan EF, di mana D itu nilai A dikali dengan nilai E ditambah dengan nilai D dikali dengan nilai F, terus yang H itu nilai C dikali dengan E ditambah dengan nilai D dikali dengan nilai F. Nah, stepnya itu tadi kan kita udah nulis persamaan kontinuitas dalam bentuk Fourier. Nah, itu kita masukkan ke dalam matriks tadi, di mana D itu sama dengan zeta Jn, H itu UJ n min setengah, di mana A itu nilainya min Hn delta T per delta X 2 I sin kali dalam kurung K delta X min 2 dibagi 2, habis itu nilai B itu 1, nilai C nya 1, nilai D nya 0, nilai E itu UJ n min setengah, dan nilai F itu zeta Jn min 1. Nah, kalau udah gitu persamaan 1 itu juga dilakukan hal yang sama tadi, diubah dalam bentuk Fourier, terus habis itu nanti dimasukkan juga ke dalam matriks. Nah, setelah itu dijelaskan oleh Ayu. Oke, nah setelah kita punya persamaan baik itu momentum maupun kontinuitas dalam bentuk matriks, langkah yang kedua seperti yang aku tadi sebutin itu adalah kita harus menentukan atau mencari matriks amplifikasi. Nah, itu tuh bisa dilakukan dengan cara mensubstitusikan persamaan 2 dengan persamaan 1. Nah, tadi kan persamaan 2-nya kan atau persamaan kontinuitasnya
itu kan UJN plus setengah zeta JN sama dengan min G delta T per delta X 2 isin K delta X bagi 2 1 0 zeta JN UJN min setengah. Nah itu kita bisa tuliskan dulu, terus nanti persamaan satu yang tadi udah dalam bentuk matriks juga nanti dimasukkan, sehingga nanti persamaannya itu jadi persamaan yang cukup panjang, yaitu UJN plus setengah UJN sama dengan min 4 GHN delta T kuadrat per delta X kuadrat sin kuadrat delta delta X bagi 2 plus 1, kemudian dikurangi kemudian min 9 delta T, kemudian min G delta T per delta X sin kal delta X bagi 2 min HN delta T per delta X 2 isin K delta X bagi 2 1 dikali dengan UJN min setengah UJN min 1. Nah, matriks amplifikasinya itu adalah penyederhanaan dari persamaan yang udah disubstitusikan tadi. Jadi tinggal dihitung hasilnya. Jadi matriks amplifikasi A itu atau matriks amplifikasi dari persamaan 2 dan persamaan 1 itu adalah min 4 HN G delta T kuadrat per delta X sin kuadrat delta X bagi 2 plus 1 min 2 IG delta T per delta X sin K sin pangkat delta K delta X bagi 2, kemudian min 2 IHN delta T per delta X sin K delta X bagi 2 1. Nah kita kan udah dapat matriks amplifikasi A itu. Selanjutnya kita juga harus menentukan determinan dari matriks amplifikasi yang udah aku sebutin tadi. Buat cari determinan dari matriksnya, kita mengurangkan matriks amplifikasi atau matriks A dikurangi dengan matriks lambda 1, sehingga bentuknya menjadi ini 1 kan? Matriks lambda sendiri itu lambda dikali matriks apa? 1 kali 2 yang isinya 1 0 dan 0 1, sehingga isinya lambda 0 dan 0 lambda. Setelah matriks A dikurangi matriks lambda, dia bentuknya menjadi min 4 HN G delta X kuadrat per delta T kuadrat per delta X kuadrat sin 2 K delta X per 2 ditambah 1 min lambda dikali 1 min lambda dikurangi min 2 IG delta T per delta X ditambah sin K delta X per 2 dikali min 2I HN delta T per delta X sin K delta X per 2, yang mana bisa disederhanakan dengan merumpamakan beta sebagai 2 delta T per delta X dikali akar GH sin K delta X per 2, sehingga bentuknya menjadi lambda kuadrat dikurangi lambda dikali 2 min beta kuadrat ditambah 1 sama dengan 0, yang mana bentuknya ini adalah persamaan kuadrat. Nah tadi kan udah dapet tuh persamaan dari pemisalan dari nilai beta sama nilai lambdanya itu. Nah kemudian dari persamaan kuadrat tadi itu bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus ABC, di mana rumus ABC itu min B plus minus dalam akar B kuadrat minus 4AC per 2 kali A, di mana lambda kuadrat itu sebagai nilai A, terus min 2 dalam kurung 2 min beta kuadrat itu nilai B, terus kemudian plus 1 itu nilai C. Dari persamaan tersebut itu dimasukkan ke rumus ABC tadi, di mana hasilnya itu jadi min dalam kurung min 2 plus beta kuadrat plus minus dalam akar dalam kurung min 2 plus beta kuadrat dalam kurung pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1
dikali 1 dibagi dengan 2 kali 1. Nah, habis itu hasilnya jadi 2 minus beta kuadrat plus minus setengah akar dalam kurung 2 min beta kuadrat tutup kurung pangkat 2 dikurangi 4, dan akhirnya ketemu akar dalam kurung 2 min beta kuadrat dikurangi dari 4. Oke. Nah, setelah tadi dapat persamaan dari nilai eigen lambda 12 itu, kita bisa nih nyari nilai eigennya itu. Kalau misal dia nilainya akarnya imajiner, itu bisa dicari menggunakan rumus lambda sama dengan RE plus IM dikali RE min IM sama dengan RE kuadrat min IM kuadrat. Nah, jadi nilai RE itu adalah 2 min B kuadrat per 2 tadi yang didapat dari nilai eigen, dan nilai IM nya itu merupakan akar 2 min B kuadrat pangkat 2 dikurangi 4. Nah, setelah kita tahu nilai RE sama IM nya, itu kita masukkan ke dalam persamaan yang RE plus IM dikali RE min IM tadi, sehingga persamaannya itu jadi 2 min dalam kurung 2 min B kuadrat dibagi 2 ditambah setengah dikali akar dari 2 min B kuadrat pangkat 2 dikurangi 4 dikali dengan dalam kurung 2 min B kuadrat per 2 min setengah akar dari 2 min B kuadrat pangkat 2 min 4. Nah, dari itu bisa disederhanakan jadi 2 min B kuadrat pangkat 2 per 4 min akar dari 2 min B kuadrat pangkat 2 min 4 dibagi 2. Pokoknya setelah disederhanakan itu kan setelah dipangkatkan itu kan nanti jadinya penyebutnya juga sama-sama 4. Jadi nanti itu bisa langsung dihitung jadi dalam bentuk 2 min B kuadrat pangkat 2 min dalam kurung 2 min B kuadrat pangkat 2 ditambah 4, sehingga nanti lambda per lambdanya itu sama dengan 4 dibagi 4, dan jadilah mutlak dari si lambda itu sama dengan 1. Selanjutnya kita coba kalau akarnya sama dengan 0, sehingga akar dalam kurung 2 min beta kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0, sehingga kita bisa hilangkan akarnya, kemudian kita pindahkan 4 nya ke ruas kanan, sehingga kita dapat 2 min beta kuadrat sama dengan plus minus 4. Buat yang 2 min beta kuadrat sama dengan 2, kita bisa sama dengan 2, sehingga min beta kuadrat sama dengan 0, beta kuadrat sama dengan 0. Buat yang satunya 2 min beta kuadrat sama dengan min 2, min beta kuadrat sama dengan min 4, beta kuadrat sama dengan 4. Buat yang beta kuadrat sama dengan 4, kita keluarkan beta yang tadi, jadinya beta kuadrat karena dikuadratkan jadi 4 delta T kuadrat dibagi delta X kuadrat GH sama dengan 4. Delta T kuadrat per delta X kuadrat GH sama dengan 1, karena kita menghilangkan 4 di delta T kuadrat per delta X kuadrat tadi. Delta T kuadrat sama dengan delta X kuadrat per GH, atau delta T sama dengan delta X per akar GH. Jadi delta T harus sama dengan delta X per GH, akar GH, atau rumus cepat ramai gelombang. Enggak, itu bukan bentuk GH, itu bentuk diskrit. Nah, tadi kan ada yang akarnya sama dengan 0. Kita coba kalau misalnya akarnya itu real, di mana dalam kurung 2 min beta kuadrat dalam tutup kurung pangkat 2 minus 4 itu lebih dari sama dengan
0, dimana beta kuadrat itu sama dengan lebih dari sama dengan 0. Nah, misalnya kalau dijabarin itu tuh yang dari persamaan tadi itu akar dari dalam kurung 2 minus beta kuadrat tutup kurung pangkat 2 dikurangi 4 lebih dari sama dengan 0. Dalam kurung 2 minus beta kuadrat tutup kurung pangkat 2 minus 4 sama dengan 0. Dalam kurung 2 minus beta kuadrat tutup kurung pangkat 2 lebih dari sama dengan 4. Dalam kurung 2 minus beta kuadrat lebih dari sama dengan plus minus 2, dimana untuk yang tadi kan ada plus minus 2, jadi kita nyari yang plusnya dulu. Itu sama dengan 2 minus beta kuadrat itu lebih dari sama dengan 2. Jadi minus beta kuadrat itu lebih dari sama dengan 0. Minus beta kuadrat itu kurang dari sama dengan 0, jadi beta kuadrat itu sama dengan 0. Nah, kemudian untuk yang nilai minusnya itu 2 minus beta kuadrat lebih dari sama dengan minus 2. Minus beta kuadrat lebih dari sama dengan minus 4. Beta kuadrat itu kurang dari sama dengan 4. Nah, 4 delta T kuadrat per delta X kuadrat dikali GHN itu kurang dari sama dengan 4. Delta T kuadrat minus per delta X kuadrat kali GHN itu kurang dari sama dengan 1. Nah, delta T kuadrat itu berarti kurang dari sama dengan delta X kuadrat per GHN. Jadi delta T itu kurang dari sama dengan delta X per akar dari GHN. Nah, dari persamaan tadi, persamaan 2 dan 3 itu dapat disimpulkan bahwa kriteria kestabilan penyelesaian eksplisit dari persamaan hidrodinamika satu dimensi sederhana yaitu di mana tadi didapatkan hasil delta T kurang dari sama dengan delta X per akar dari GHN itu disebut sebagai kestabilan stabilitas atau LFL, Laurent Federicis Louis. Jadi kita dapat syarat kestabilan tadi dari percobaan akar 0 dan akar real, sehingga kita dapat namanya delta T harus lebih kecil atau sama dengan delta X per akar akar GH. Akar GHN itu adalah rumus cepat lambat gelombang. Delta X adalah apa? Jarak penjalaran dia di grid ruang. Yang mana definisi apa sih namanya? CFL. Iya. CFL itu menurut Calvert B. Lane, CFL namanya apa panjangnya? Laurent Federicis Louis. Laurent Federicis Louis. Menurut Calvert B. Lane tentang kondisi CFL dari buku Computational Gas Dynamics, domain ketergantungan numerik penuh harus memuat domain ketergantungan fisik. Oleh karena itu, kondisi CFL menyatakan bahwa jarak yang ditempuh informasi selama jangka waktu dalam mesh harus lebih rendah dari jarak antar elemen mesh. Dibayangkan ada gelombang yang bergerak melalui grid spasial yang terdiri dari titik-titik yang terpisah. Untuk menghitung amplitudo gelombang pada langkah waktu yang diskrit, kita harus memastikan bahwa durasi setiap langkah waktu ini lebih kecil dari waktu yang dibutuhkan gelombang untuk berpindah dari satu titik grid ke titik grid yang bersebelahan.
ini aja. Jika kita memilih delta T yang terlalu besar, simulasi kita mungkin menjadi tidak stabil karena informasi akan melompat terlalu jauh di grid dan kita akan kehilangan detail penting dari fenomena fisik yang sedang kita modelkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dari Wassalamualaikum kamu. warahmatullahi wabarakatuh.